Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Paru dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Tabi dalam acara yang penuh edukasi, informasi, dan promosi. Tentunya di channel Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsul. Bagi teman-teman yang suka acara ini, boleh dong minta like, share, komen, dan subscribe acara ini. Karena paru-paru, rupa-rupa. Well, pada kesempatan kali ini kita kedatangan dua orang narasumber yang hebat untuk Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsul. Karena beliau-beliau telah membuktikan berkarya untuk Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsul di ajang bergengsi Persi Award. Kira-kira apa sih yang bisa kita share pada kesempatan kali ini? Penasaran? Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bapak Yono dan Ibu Puji Rahayu. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Baik ya, wow. Ini selamat datang di podcast kami Bu, Bapak ya, di Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsul. Suatu kebanggaan bagi kami telah hadir orang-orang yang telah mengukir prestasi. Waduh, sebagai juara 1 pada Persi Award kategori Green Hospital. Waduh. Gimana sih perasaan Bapak Ibu menjadi pemenang saat diumumkan bahwa juara pertama kategori Green Hospital adalah Rumah Sakit Paru Rotinsul. Gimana nih perasaan Ibu dan Bapak? Silakan. Ya, silakan Bu. Ibu dulu. Mendengar kita menjadi juara 1 sudah pasti senang ya. Siap. Waktu itu pertandingan itu diadakan tanggal 19 tuh hari Selasa ya Pak ya. Hari Rabu. Kemudian diumumkannya hari Sabtu. Dan hari Sabtu itu kita udah nggak ada di tempat karena kita hanya sehari. Kebetulan Bapak Dirut kita juga Bapak Dirut kita yang menghadiri saat pengumuman. Jadi kita pantau aja dari rumah itu, dari WA-nya. Ya senang sih, senang sekali. Jadi supaya memberikan semangat bagi teman-teman yang lain ya untuk berinovasi apapun gitu. Sudah pasti senang karena kita membawa nama harum Rumah Sakit Rotinsul. Wah, luar biasa. Silakan dari Bapak gimana nih perasaan ini? Jadi ya, alhamdulillah itu ya, syukur alhamdulillah. Ya, apapun yang ada itu patut kita syukuri ya. Ini sesuatu hal baru buat Rotinsul menjuarai Persi Award ini gitu ya. Ya, satu hal yang baru sehingga kita senang ya bisa mempersembahkan piagam ini ke Rumah Sakit Rotinsul. Oke. Ya. Siap. Guys, juara 1 di seluruh UPT vertikal Rumah Sakit Rotinsul lahir dan menjadi juara 1 pada Persi Award Green Hospital. Ini adalah piagam penghargaan dan ini adalah plakatnya ya. Iya, luar biasa. Seluruh rumah sakit. Seluruh rumah sakit ya. Bukan hanya seluruh rumah vertikal. sakit. Wow, gitu ya. Maaf nih ralat. Jadi Persi itu persatuan rumah sakit seluruh Indonesia. Wow, jadi bertarungnya luar biasa ya dari Sabang sampai Merauke gitu Pak ya. Luar biasa. Aplaus buat Bapak Ibu dan Rumah Sakit Rotinsul. Jujur, saya iri Pak karena prestasi dan Ibu. Iri dengan hal yang positif. Ibu dan Bapak juga bisa mengukir prestasi. Waduh, apalagi nih teman-teman juga nih ya. Jangan sampai kalah sama Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi Rumah Sakit Rotinsul ternyata punya potensi besar. Apabila kita tekuni, memiliki suatu inovasi dan jangan mikir menang kalahnya dulu ya Pak. Yang pasti berkarya terlebih dahulu dan buktikan gitu ya Pak ya. Luar biasa. Asal muasal lahir inovasi atau ide tersebut tentang pengolahan limbah makanan ya Pak ya. Pasien dengan biogas ya. Itu dari mana sih? Kok bisa? Gitu Pak. Silakan. Saya dulu? Ya, kebetulan saya sama Pak Yono tuh pernah terlibat di pejabat pengadaan barang inventaris non medis ya Pak ya. Jadi setiap hari kita tuh bikin kwitansi pengeluaran rumah sakit terkait pembiayaan pembuangan sampah. Ternyata luar biasa ya. Jadi awalnya sih iseng-iseng gitu. Kemudian Pak Yononya punya ide. Wow. Dan ide ya udah kita akhirnya diskusi bersama lah. Kan ada situ kwitansi pembiayaan pembuangan limbah rumah sakit ya. Itu luar biasa tuh tiap bulannya tagihannya tuh ternyata besar ya. Sampah ya dari situ awalnya Pak. Mungkin selanjutnya Pak Yono yang berinisiasi untuk mengajukan permohonan pengadaan alat tersebut. Oh gitu ya. Iya, memang saya
bergaul dengan orang yang punya kapasitas tentang biogas ini gitu ya. Di komunitas biogas saya melihat gitu. Ternyata biogas ini tidak hanya dari kotoran ternak gitu ya, dari sampah organik juga bisa, sehingga bagaimana kalau kita terapkan di rumah sektor Tim Sulu gitu ya biogas ini. Sebetulnya awalnya itu selain dari pembuangan sampah juga pengeluaran LPG nih tinggi gitu ya. LPG lagi mahal sekarang naik terus ya. Nah, dari LPG ini asalnya kita ingin bagaimana menggantikan LPG dengan biogas gitu ya. Asalnya seperti itu. Tapi dengan berjalan waktu ternyata kapasitas sampah kita yang masih kecil kalau untuk menggantikan biogas. Jadi dialihkan dari mengganti LPG tapi menjadi pengolahan limbah. Pengolahan limbahnya yang diutamakan, bukan menggantikan LPG-nya. Betul. Itu ya. Itu si dasar awalnya kita pemikiran inovasi ini. Tadi ya lahir dari Ibu ya, hal administrasi tadi ya Bu ya, sebagai pejabat non-medis tadi, kemudian Bapak juga adanya kelompok atau komunitas dari biogas sehingga terlahirlah asal muasal, karena bagaimanapun juga kita ada di Rumah Sakit Rutin Sulu dan bagaimana bisa mendayagunakan sampah menjadi hal yang bermanfaat. Tapi saya penasaran dari tadi biogas barangkali ini Sobat Karu juga nggak tahu nih biogas itu apa gitu. Gimana Pak, biogas itu seperti apa Pak? Kalau biogas itu sendiri dari pengertiannya sih gas yang mudah terbakar ya, terbakar dari hasil fermentasi. Fermentasi itu proses pembusukan. Proses pembusukan dari bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob. Ya, apa itu anaerob Pak? Tanpa oksigen. Jadi bakteri tanpa oksigen, karena kan itu dimasukkan ke suatu tabung ya, tertutup. Itu jadi proses fermentasi di sana, proses pembusukan. Nah, proses pembusukan itu menghasilkan gasnya ini yang bisa mudah terbakar. Begitu, itu pengertian tentang biogas. Jadi tadi limbah ya Pak, limbah apa yang dimaksud Pak? Limbah cair, padat, atau apa yang dimaksud gitu? Sisa. Mangga Bu. Mohon. Ini yang limbah yang diolah untuk menjadi biogas itu adalah produk limbah dari gizi. Kebetulan kami kan substansinya mengelola pelayanan gizi ya. Di situ setiap harinya kan memproduksi sampah-sampah sisa makanan pasien. Jadi yang sampah organik ya, itu sisa makanan dan pecahan-pecahan sayuran yang harusnya dibuang itu kita masukkan juga ke alat tersebut. Bisa itu juga ya. Jadi ya di situ efisiensinya ya mengurangilah beban pembuangan sampah yang oleh pihak ketiga dan bisa menghasilkan gas tadi ya. Jadi dari sisa makanan juga dari pecahan-pecahan sayuran yang harusnya terbuang. Yang prinsipnya yang bisa membusuk gitu ya, sampah organik yang bisa membusuk. Bisa dari sisa makanan pasien atau juga sisa dari pengolahan masakan gitu ya, pecahan-pecahan sayuran seperti yang disebutkan oleh Bu Puji. Tapi ada yang harus diperhatiin ya Pak ya, nggak boleh dimasukkan ya, kayak tulang ya, nggak boleh. Tulang. Karena dia kan nggak bisa membusuk nggak bisa membusuk tulang, biji-bijian gitu ya, biji salak gitu ya, biji mangga itu jangan dimasukin. Jadi tadi sampah yang sisa makanan atau sayuran kita kumpulkan dalam satu tabung tertutup sehingga ada fermentasi dan ada gas ya Pak ya. Nah ini supaya gas ini jadi api itu pakai alat apa sih Pak sebenarnya? Namanya itu disebut dengan reaktor biogas. Atau disebut dengan biodigester gitu ya. Biodigester. Jadi biodigester itu tergantung kapasitasnya sih, disesuaikan dengan berapa banyak sih kita menghasilkan sampah organik. Itu harus diukur dulu dari awal. Kebetulan awal-awal kita produksi sampah kita masih sedikit nih, karena pasarnya sedikit, paling kita hanya 10 kiloan, sehingga saat itu kita memesannya yang reaktor biogasnya yang kecil, yang untuk kapasitas 10 kilo per hari. 10 kilo per hari ya. Itu dibuat awalnya ya setelah reaktor itu dibangun, dirangkai gitu ya. Itu dimasukkan dulu kotoran sapi. Kotoran sapi dimasukkan ke sana gitu ya.
biarkan 14 hari supaya tumbuh dulu bakteri. Nah, kalau sudah 14 hari baru boleh masukkan sisa makanan organik ini, dan api bisa dipakai. Biogas bisa dipakai. Gitu ya. Dan untuk gas yang dihasilkannya itu Pak, apakah beracun atau tidak Pak? Gitu. Ya. Gimana? Gasnya itu gas metan paling banyak. Gas metan, gas CO2, gas hidrogen, dan yang lain-lainnya. Yang paling banyak adalah gas metan. Gas metan ya. Jadi gas metan ini mudah terbakar. Mudah terbakar. Tentu saja kalau dicium langsung itu bisa beracun, puyeng. Kalau itu racun. Cuman kan si gas ini dalam keadaan tertutup, disalurkan ke ke kompor ya ada salurannya Bu ya, salurannya masuk ke kompor. Nah ini dibakar ya, dengan api bakar itu aman kalau sudah seperti itu. Ya, siap. Jadi gas metan tadi ya, gas CO2 juga atau hidrogen ya, atau nitrogen ya, yang paling utama itu metan untuk ya semakin tinggi kandungan metannya itu semakin bagus ya untuk proses pembakarannya ini gitu ya. Sebetulnya nggak hanya bisa dimanfaatkan dengan untuk memasak aja, ini untuk penerangan itu bisa. Oh gitu ya Pak, bisa ya? Bahkan kalau mau disambungkan dengan pembangkit listrik juga itu bisa aja gitu ya. Gitu ya. Gas ini tinggal kita kembangkan aja. Tinggal dikembangkannya ke depan. Baik, nah ini Pak, ketika sampah udah masuk ke dalam tabung, berapa lama sih si sampah itu bisa berfermentasi menghasilkan gas metan sehingga bisa outputnya itu mengalir gas metan tersebut? Gimana Pak? Jadi seperti saya katakan awalnya itu dimasukkan kotoran sapi ya, itu 14 hari. Ya, jadi fermentasinya 14 hari. Nah, ketika sudah 14 hari boleh masuk si limbah organik ini masuk itu ke bawah ke dasarnya. Sehingga yang sudah terjadi fermentasi dia akan naik ke atas naik ke atas. Yang bawah ini itu juga nanti akan naik selama ini diisi terus. Yang penting si bakteri udah tumbuh dulu. Udah tumbuh, dia akan masuk. Dia akan menghasilkan gas itu 14 hari idealnya. Ya, tapi sebelum 14 hari sudah menghasilkan. Tapi fermentasi yang sempurna itu 14 hari. Ya, sampai hancur menjadi air gitu ya si sampah organik ini. Nggak ada lagi sampah yang keluar, tapi dia menjadi cair. Terurai gitu ya Pak? Wow, luar biasa nih. Jadi manfaatnya selain ke gas tadi menjadi air gitu ya Pak ya, yang bisa jadi itu bisa jadi pupuk ya, kompos ya. Wow, luar biasa, jadi double keuntungan gitu ya Pak ya. Wow, luar biasa ini. Untuk sampahnya sendiri Pak menjadi gas nih, berapa lama untuk si gasnya bisa memasak gitu Pak? Itu ada perbandingannya sih. Oh gitu ya. Perbandingan kalau kita 10 kilo paling juga keluarnya 1 jam. Ya perbandingan segitulah. Kalau 10 kilo yang masuk 1 jam menyala. 20 kilo yang masuk 2 jam menyala. Tergantung kapasitas reaktor biogasnya. Kita punya kekuatan berapa. Ya, itu dari awal harus rumah sakit besar yang seperti kapasitas tempat tidurnya 1000 misalkan, itu bisa 10 kali lipat besarnya dari reaktor biogas yang dipunya oleh Rutin Sulu gitu ya. Bisa nyala misalkan 10 kali lipatnya, dia bisa nyala 10 jam per hari gitu ya. Luar biasa ya. Satu kompor. Jadi bisa lebih efisien terhadap LPG gitu, gas-gas gitu ya Pak ya. Jadi luar biasa ya, jadi menghasilkan ya di rumah sakit juga. Dan ini Pak, sudah pernah dicoba nggak, diuji coba, ini nih saya pakai biogas sama LPG nih, masaknya cepetan matang yang mana gitu, pernah nggak Pak? Belum saja. Ya, jadi kalau dihitung-hitung sebetulnya 1 jam karena sebetulnya kita terkendala pemakaian. Jadi pemakaian biogas ini nggak lama Bu ya. Kita baru kekuatan 1 jam. 1 jam ya. 1 jam aja gitu ya. Tapi kalau dihitung-hitung 1 jam menyala
biogas itu sebanding dengan habis 1 kilo LPG. Ya. Kalau dibandingkan gitu ya. Apakah ini perlu dipatenkan nggak Pak? Misalkan itu ya. Gimana Pak? Ya. Gimana Bu? Perlu nggak dipatenkan Bu? Gimana Pak, dirut aja. Ini sebetulnya reaktor biogas ini sudah berjalan lama ya. Sudah berjalan lama ini ya. Jadi kalau dipatenkan nanti ada yang protes di bagian yang lain gitu ya. Hanya saja memang yang biasa diterapkan di peternakan, di pertanian, ini coba diterapkan di rumah sakit gitu ya. Nah, itu sih. Apalagi di masyarakat mungkin ya Pak ya, dengan berbagai penelitian, jadi kan sampah-sampah nggak hanya organik ya Pak ya. Barangkali nih sampah-sampah di masyarakat itu hasil rumah tangga gitu Pak ya. Mungkin alangkah baiknya itu disentralkan satu TPS atau apa gitu ya, itu bisa membuahkan karya daripada dibuang di mana saja, bau gitu Pak ya. Jadi luar biasa sekali ini kalau bisa tertularkan itu. Dan yang pasti Bapak dan Ibu pasti sering telepon sama rumah sakit lain. Ada yang mau belajar ke sini. Nanti ke bagian Kesling yang nelpon karena mereka sudah punya jaringannya di rumah sakit. Ya bagian katanya ke bagian Kesling sudah ada yang nelpon. Mungkin hotel-hotel juga bisa ya. Hotel betul. Makan hotel. Institusi yang lain yang punya dapur ya. Dapur ya betul ya. Yang punya dapur basah. Ya pada dasarnya ya rumah sakit ini kan pasti akan menghasilkan limbah ya. Nah limbah ini jangan sampai limbah organik ini menjadi beban lingkungan. Betul ya. Betul setuju Pak. Jadi beban lingkungan. Ya, cukuplah bebannya adalah limbah medis saja. Ya, cuma limbah medis ini ya jadi beban rumah sakit gitu ya. Tapi kalau untuk sampah organiknya ini jangan sampai menjadi beban lingkungan. Kalau misalkan dimulai dari Rumah Sakit Rotin Sulu yang menghasilkan hanya 400 kilo sebulannya gitu ya. Kalau ditiru oleh rumah sakit lain yang ada di Kota Bandung ini juga akan mengurangi sampah lebih banyak. Setuju. Ya. Setuju banget Pak. Keren. Ya, apalagi ditambah misalkan oleh hotel-hotel yang ada di Kota Bandung. Ditambah oleh kafe misalkan oleh rumah makan, restoran juga menerapkan yang sama. Berapa ton sampah yang bisa dikurangi yang menjadi beban lingkungan Kota Bandung, sehingga lingkungan yang aman, nyaman, hijau itu bisa terwujud ya di Kota Bandung ini gitu. Biasanya kalau musim hujan gini kan polusi udara karena sampah menumpuk. Sampah betul. Sampah menumpuk, polusi udara. Sekarang musim hujan ini risikonya sampah menumpuk, ini sampah organik nih yang biasanya bau ya. Bau ya, betul Bu. Ya. Oke. Nah, Bu, yang dirasakan sekarang inovasi yang telah diterapkan, ada nggak dampak terhadap lingkungan sekitar rumah sakit misalkan? Terasa nggak dalam pembuangan sampah mungkin berkurang gitu atau apa gimana? Ada nggak yang dirasakan? Ya, jadi ya minimal kita mengurangi sampah karena ini terpasang reaktor biogas ini di instalasi Giji, minimal tidak ada sampah organik yang dibuang ke tempat pembuangan sampah sementara rumah sakit gitu ya. Jelas itu akan mengurangi ya. Ya seperti saya sebutkan tadi, itu akan jangan sampai jadi beban lingkungan gitu ya. Jadi itu akan mengurangi gitu ya. Siap. Pasti gitu. Pasti ya. Jadi luar biasa dampak dari lingkungan juga. Minimal kita yang menghasilkan limbah tidak mengeluarkan kos kembali yang besar ya Bu ya, daripada untuk keluar ya. Cukuplah konsentrasi kita karena kita bergerak di dunia medis, cukup sampah medis aja yang kita kelola gitu ya. Ini luar biasa nih Pak Yono dan Bu Puji bersama tim. Nah saya mau nanya nih, langkah apa sih yang selanjutnya yang akan dilakukan tim? Banyak langkah yang harus dilakukan setelah inovasi ini diakuin dan memang sangat bermanfaat. Coba boleh minta informasinya? Yang jelas kita akan mengelolanya, dan memeliharanya supaya ini tetap bertahan selamanya gitu. Selamanya, dan mungkin berkembang ke alatnya yang lebih besar ya. Jadi dan menularkan kepada yang lain, ke masyarakat sekitarnya tadi ya.
di sekota Bandung lah itu. Ya, minimal bisa menularkan kepada mereka supaya inovasi ini dapat ditiru oleh yang lainnya untuk itu tadi menghindari penumpukan atau mencegah penumpukan limbah dan beban kota Bandung ya. Gitu ya. Oke. Setuju. Dari Bapak ada yang mau disampaikan? Ya, kita terus dikembangkan, terus dikembangkan di pengolahan limbah dengan biogas ini ya, dan dipelihara betul tadi, dan coba kita sebarkan ke yang lain ya, terutama ke rumah sakit atau yang lembaga-lembaga yang menghasilkan sampah organik gitu ya, harus kita kembangkan bersama ini gitu ya, supaya ya sampah organik itu akan yang terbuang ke lingkungan menurun gitu ya. Gitu saja mungkin ya. Ya. Luar biasa cita-citanya, langkah ke depan sangat mulia ya Bu ya, di samping istilahnya kita tidak akan pelit ilmu ya Bu ya, apabila untuk berdampak kepada lingkungan yang lebih baik, efisien dan efektif, kenapa tidak? Silakan bagi teman-teman Bapak Ibu Sobat Paru yang berkecimpung di dunia yang menghasilkan limbah gitu ya, khususnya organik, yang menciptakan limbah organik tersebut, kita dengan senang hati dan berlapang luas ya Pak untuk datang ke sini untuk belajar dan berbagi ilmu gitu ya. Karena harapannya juga kita tidak hanya untuk semata-mata buat Rotin Sulu sendiri, tapi ada tujuan lain nih, langkahnya untuk Bandung juara untuk bebas sampah organik. Wah, keren kan itu cita-citanya luar biasa gitu. Sama menjaga dan mencintai lingkungan. Betul. Ya dimulai dari Green Hospital ya, pada akhirnya jadi Green lingkungan yang hijau gitu ya. Dari lingkungan rumah sakit yang hijau menjadi lingkungan yang hijau gitu ya. Wow, luar biasa. Iya. Saya mau nanya, apakah tim ini juga mendapatkan reward juga dari organisasi ini, misalkan adanya faktor penambah dalam kinerja misalkan, itu seperti apa? Karena yang saya tahu regulasinya sudah ada Pak, seseorang yang menciptakan atau mengusulkan inovasi itu ada regulasinya bahwa bisa untuk mengusulkan hal tersebut. Bagaimana? Ya silakan Bu. Awalnya kita nggak terpikir ke sana ya. Oh gitu. Ya, semuanya biar berjalan seperti biasa saja. Jadi kita hanya merasakan yang terbaik aja gitu. Soal yang ribet-ribet gitu kita nggak kepikir. Jadi berjalan toh semuanya akan mengikuti sendiri gitu. Mengikuti sendiri ya. Yang penting kerja dulu kerja dulu. Selanjutnya hasilnya diserahkan ke pimpinan ya, seperti apa gitu ya. Yang jelas dari versi sendiri itu ada reward ke kita ya, ke tim ada gitu ya. Nah, rewardnya bisa kita nikmati bersama tim ya Pak. Ya bersama tim kita nikmati ya. Luar biasa. Mudah-mudahan ya dari inovasi tersebut mengakar nih payono yang lain, Bu Puji yang lain ya. Jadi sehingga khususnya di teman-teman Rotin Sulu itu bisa mengikuti jejak Bapak dan Ibu dan tim semuanya ya. Jadi artinya saya mampu, saya bisa. Jadi hal-hal yang positif yang kita akan perdebatkan, saya yang lebih layak untuk mendapatkan reward dari organisasi, karena kami juga membuahkan hasil. Itu luar biasa sekali. Jadi budayanya sangat positif gitu. Harapan apa sih yang Bapak ingin sampaikan terhadap inovasi yang digagas ini buat teman-teman semuanya, khususnya buat internal di Rumah Sakit Rotin Sulu, seperti apa Pak? Ya, kalau saya sih pengennya banyak teman-teman kita yang mengikuti jejak kita ya. Okay. Sebenarnya kita juga nggak sengaja ya Pak ya, jadi Pak kita jalan ngikutin air aja gitu, kayak ngikutin air gitu ya. Alhamdulillah ini menjadi inovasi yang menjadi juara 1. Jadi dengan adanya piala ini dan sertifikat ini itu supaya teman-teman yang juga itu termotivasi ya, karena kita bisa menciptakan inovasi apa saja yang ada dengan fenomena yang ada di sekitar kita itu semua bisa, saya yakin bisa teman-teman kita. Selama kita bisa, insya Allah bisa. Iya. Dari hal-hal yang kecil sebetulnya menjadi inovasi gitu ya. Ya kita sebetulnya teman-teman sudah banyak menginovasi, sudah ada ya. Saya lihat sudah ada, tinggal hanya kemas aja kemasannya gitu. Kalau ingin ikut perlombaan tinggal
kemasan yang bagus gitu ya. Kemasan yang bagus. Ya, saya lihat seperti sekarang sudah mulai jalan di instalasi Kesling itu ada bank sampah gitu ya. Itu juga bagus gitu ya. Terus juga kita udah CSR dengan mini apa tuh kemarin MCU ya. Mini MCU itu juga bisa dikemas jadi inovasi CSR gitu CSR, ya. Nah, itu betul. Kategori CSR masuknya. Kemarin saya ada juga kategori lainnya. Iya, CSR itu ya, inovasi CSR ya. Tinggal dikemas saja. Karena ada yang contohnya itu rumah sakit yang inovasinya dia mengadakan pelatihan BHD pada masyarakat kesehatan tradisional kayak Paraji gitu ya. Itu mereka pelatihannya kerjasama dengan pemerintahan, itu masuk juga menjadi finalis kemarin tuh ya. Nah seperti itu kan bisa kita lakukan sebetulnya ya. Jadi kita tiap hari Jumat itu dulu ada apa tuh senam asma ya, nah itu juga bisa menjadi CSR kita gitu ya, tinggal dikemas aja bagaimana gitu ya. Before afternya harus jelas Bu ya, nah gitu ya. Outputnya apa jelas. Gitu ya. Nanti bisa diskusi dengan kami ya, tips-tipsnya seperti apa. Kalau ingin berinovasi supaya semoga jadi juara. Berbagi ya, karena Ibu dan Bapak bagaimanapun juga menjadi pionir ya di Rumah Sakit Raden Sulu yang telah memberikan suatu kontribusi yang baik ya Bu ya buat Raden Sulu. Senang sekali Bu kita bisa ngobrol. Buat Sobat Paru, ada hal yang ingin disampaikan nggak dari Bapak dan Ibu? Silakan. Ya, ayo bersama-sama kita berinovasi untuk melakukan yang terbaik supaya bermanfaat untuk diri sendiri dan masyarakat sekitar. Luar biasa. Ya. Silakan Bapak, ada yang mau disampaikan? Terus berkarya ya untuk Raden Sulu lebih baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Podcast kali ini tentunya pastinya seru ya, karena Rumah Sakit Raden Sulu menjadi juara pertama kategori Grand Hospital pada Persi Award. Teman-teman yang ingin lebih update atau mendapatkan informasi lebih banyak tentang Raden Sulu, tetap pantengin channel Rumah Sakit Paru Dr. H. Raden Sulu, karena paru-paru, rupa-rupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siap melayani Anda. Rumah Sakit Paru Dr. H. Raden Sulu. Paru sehat, harapan kami.